Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana min baini sairil umam bisyahri syami wassabar wa ghassala bihi dzunubas shaimina ka ghusli thawbi bima'il qatar wa razaqana bi itmamihi safa'al fikr wa manna 'alaina bi'idil fitr alladzi yaumuhu yaumun sa'id yas'adu fihi nasun wa yashqa 'abid yauma yuhanna fihi al-maqbul wa yu'azza fihi al-matrud fal wailu liman amaluhu alaihi mardud wa tuba li abdin kubilat fihi a'maluh wa hamidat khisaluhu wa fi'aluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmatnya, mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap langkah yang kita jalani adalah langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang kita jalani, yang kita lakukan penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa mendapatkan taufik, pertolongan, dan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini dalam Lensa Kolbu, dalam segmen yang pertama ini kita akan menyampaikan terkait dengan Idul Fitr. Dalam Lebaran yang sudah berlangsung beberapa hari ini, ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk kita ketahui bersama, di mana apa yang kita sampaikan ini adalah merupakan beberapa ucapan sudut pandang di dalam memaknai daripada hari Lebaran itu. Maka ada satu makalah, jadi suatu qil yang mengatakan, ada orang yang mengatakan memberikan arti daripada Idul Fitri itu dengan mengatakan laisal aidu liman labisal jadid innamal aid liman ta'atuhu tazid. Bukanlah Aid atau Lebaran adalah bagi orang yang memakai pakaian yang baru. Laisal aid liman labisal jadid. Bukanlah Aid itu, Lebaran itu liman bagi orang labisa al jadid yang memakai pakaian baru, memakai kendaraan baru, memakai fasilitas-fasilitas lain yang baru. Bukan itu al-id. Innamal id liman khisaluhu liman ta'atuhu tazid. Akan tetapi di dalam memaknai Idul Fitri, id adalah bagi orang yang ketaatannya ta'atuhu tazid, ketaatannya senantiasa bertambah. Nah, orang yang ketaatannya senantiasa bertambah, dia itulah yang dikatakan merayakan al-Aid, yakni hari Lebaran. Bukan yang labisal jadid, tetapi adalah liman ta'atuhu tazid. Nah, itu ada suatu makalah yang mengatakan semacam itu. Dan ada pula yang mengatakan wa kullu yaumin la yu'sa fihi fahuwa Aid. Apa hari Lebaran itu? Hari Lebaran adalah setiap hari, kullu yaumin, setiap hari Lebaran. Pokoknya hari itu la yu'sa fihi. Di hari itu seseorang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu seseorang tidak melakukan suatu perkara yang melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berada dalam koridor perintah, dia jalani, larangan dia jauhi, maka pada hari itu dikatakan fahuwa aid, adalah hari Lebaran. Apa itu hari Lebaran? Pokoknya pada hari itu dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu yaumin, dan setiap hari la yu'sa fihi, yang dia tidak bermaksiat pada hari itu, fahuwa Aid, maka itu adalah hari Lebaran. Nah, ini dua sudut pandang di dalam mengartikan daripada Lebaran itu. Kemudian dilanjutkan lagi, fasa'id fi yaumil aid man yatadzakkarul wa'du wal wa'id. Man yatadzakkarul wa'da wal wa'id. Orang yang sa'id, orang yang beruntung fi yaumil aid, ya, pada hari raya adalah man yatadzakkarul wa'da wal wa'id, orang yang mengingat akan
janji Allah Subhanahu wa taala dan orang yang mengingat akan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tetap di dalam konteks ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beruntung, siapa sebenarnya orang yang beruntung pada hari raya itu? Siapa as-sa'id fi yaumil 'id? Orang yang beruntung pada hari raya, yakni adalah orang yang mengingat, man yatadzakkaru wa'da wal wa'id, orang yang mengingat akan adanya janji Allah Subhanahu wa taala berupa misal siapa orang yang melakukan suatu kebaikan maka dia akan dilipat gandakan pahalanya, maka dia akan dijanjikan dengan adanya surga dan seterusnya. Wal wa'id, dan ancaman, siapa orang yang melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala dia akan begini. Nah, orang yang beruntung as-sa'id fi yaumil 'id adalah orang yang masih mengingat akan ancaman dan mengingat daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu ta'ala idza ijtama'al mu'minun li shola'id. Nah, ini sebagai penambahan daripada apa yang sudah kita lakukan beberapa hari lalu, yakni mengerjakan sholat Id. Ini sebagai motivasi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaqulullahu ta'ala idza ijtama'al mu'minuna li sholatil Id. Ini kalau orang-orang beriman, orang mukmin berkumpul untuk mengerjakan sholat Id, maka Allah akan mengatakan, ya malaikati ma jazaa'u man waffa amalah. Wahai para malaikatku, apa balasan orang yang telah memenuhi daripada amalnya? Apa balasan bagi orang yang sudah memenuhi daripada amalnya? Fayaquluna ya rabbana yu'ta ujratah. Kata para malaikat menjawab, wahai ya rabbana, wahai Tuhanku, ketika ada orang sudah menyelesaikan tugasnya, amanahnya dengan baik, maka yu'ta ujratah, maka berikanlah ujrohnya, upahnya, apa yang menjadi haknya diberikan. Fayaqulu, maka kemudian Allah Subhanahu mengatakan, asyhadukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Ini kabar gembira, suatu al-ba'its, motivasi bagi kita semua, bahwa ketika orang berkumpul, orang-orang beriman berkumpul untuk mengerjakan sholat Id, ya, ketika berkumpul mengerjakan sholat Id, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, ma jazaa'u man wafa amalah. Apa ini? Balasan bagi mereka yang sudah memenuhi daripada tugasnya. Apa ya, dia sudah memenuhi daripada apa yang harus dia kerjakan. Maka kata para malaikat, fayaquluna ya rabbana yu'ta ujratah. Wahai Tuhanku, berikan, kalau memang sudah selesai ada hamba yang menyelesaikan daripada amanah tugas dia sebagai seorang hamba dengan baik, maka berikanlah ujrohnya, upahnya. Fayaqulu, kata Allah Subhanahu wa taala, asyhadukum ya malaikati, wahai para malaikatku, saya bersaksi pada kalian, anni qad ghafartu lahum. Nah, ini sungguh aku telah memberikan ampunanku kepada mereka. Ini adalah salah satu fadilah di dalam mengerjakan sholat Id, di dalam kita mengerjakan sholat Id. Qala fil ittihab wa inna ma kana yaumul Id min ramadhana aidan li jami'i hadhil ummah isyaratan li kathratil 'adski qablah. Kama anna yawman nahar wa al-'id al-akbar li kathratil 'adski fi Arafah qablah. Id la yawma yura aktsaru minhu 'adskan faman u'tika qablahu fa huwa alladhi binisbati ilaihi 'id wa man la fa huwa fi ghaitil ib'ad wal wa'id. Di dalam kitab Ittihab dikatakan wa inna ma kana yaumul 'id min ramadhana 'idan li jami'i hadhil ummah, bahwa hari raya dari bulan Ramadan, ya, setelah kita mengerjakan puasa Ramadan, kemudian kita menemukan yang namanya hari raya Aidan. Ini adalah hari raya di jami'i hadhil ummah, untuk seluruh umat ini, sebagai suatu isyarah di kathratil 'adski qablahu, bahwa banyak di bulan Ramadan ini telah banyak mereka-mereka yang dibebaskan. Di kathratil 'adski qablahu, di bulan Ramadannya ini telah banyak orang yang dibebaskan daripada belenggu dosa, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ketahui Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari raya yang dirasakan, yang kita rayakan setelah Ramadan, itu adalah hari raya untuk jami'i hadhil ummah, untuk seluruh umat ini. Ini sebagai isyarat, sebagai pertanda bahwa banyaknya mereka-mereka yang telah dibebaskan daripada belenggu dosa,
dibebaskan daripada belenggu, yang kemudian dia diberikan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana anna yauman nahar, di saat Idul Adha, wa al-Idul Akbar, juga adalah Idul Akbar, hari raya yang besar. Di kathratil izki fi Arafah qablahu, karena di hari Arafah sebelumnya, yang mana di hari Arafah kita berdoa bersama-sama, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala diberikan. Maka kemudian di hari esoknya Idul Akbar, yakni pada saat Idul Adha, kita merayakan hari Lebaran. Ini juga merupakan hari raya di mana sebelumnya ini telah banyak mereka yang dibebaskan daripada belenggu dosa, diberikan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kita memahami daripada Idul Fitri, kita memahami hari raya itu, bisa kita menjadikan beberapa referensi yang disampaikan tadi, bagaimana sih kita di dalam memahaminya, agar kemudian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Apa makna Lebaran? Mungkin dari sudut berbagai perspektif orang akan memiliki pandangannya masing-masing. Orang akan memiliki bagaimana dia mengartikan hari Lebaran itu. Namun ini kita sodorkan alternatif referensi di dalam memahami hari raya, dalam memahami al-Aid. Tadi dikatakan bahwa wa laisal Aid liman labisal jadid. Hari raya itu bukanlah bagi mereka yang menggunakan pakaian yang baru, al-jadid. Namun innamal Aid liman ta'atuhu tazid. Bahwa Lebaran itu diberikan kepada orang yang ketaatannya senantiasa bertambah. Dan juga dikatakan wa kullu yaumin la yu'sa fihi fa huwa Aid. Setiap hari di mana hari itu tidak bermaksiat kepada Allah, maka katakanlah bahwa hari itu adalah hari raya bagi dirimu. Dan juga as-sa'id fi yaumil Aid, siapa orang yang sa'id, beruntung di hari raya fi yaumil Aid, adalah man yatadzakkaru al-wa'da wal wa'id, adalah orang yang mengingat daripada janji Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa mengingat daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kalau begitu, maka dikatakanlah itu adalah yaumul Aid bagi dirinya. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu, di segmen kedua daripada Lensa Kolbu ini. Kita teruskan pembahasan tentang Yaumul Aid, tentang Idul Fitr, bahwa dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Abu Hurairah pernah menyampaikan dalam suatu hadis, beliau mengatakan atadruna mal muflis. Kata sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah menyampaikan suatu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, atadruna mal muflis, apakah kalian mengetahui siapa orang yang muflis itu, siapa orang yang bangkrut? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Kata para sahabat, setahu kami yang namanya muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang la dirham lahu wala mata, adalah orang yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki harta benda, yang tidak memiliki uang, tidak memiliki aset. Ini adalah al-muflis fina, orang yang bangkrut, orang yang rugi di antara kami. Setahu kami begitu, al-muflis fina man la dirham lahu wala mata. Jadi Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, apakah kalian mengetahui siapa al-muflis, siapa orang bangkrut itu? Dijawab oleh para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang muflis di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki uang, wala mata, dan tidak memiliki harta benda. Faqala, maka kata Rasulullah, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza
wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Kata Rasulullah dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah mengatakan, orang muflis, orang yang bangkrut daripada umatku adalah kelak mereka datang di hari kiamat dengan bisolatin wasiyamin, dengan membawa amal sholat. Adalah orang yang kelak di hari kiamat dia datang dengan membawa amal zakat. Dia adalah seorang hamba yang kelak datang di hari kiamat dengan membawa amal puasa. Dia di hari kiamat dia memiliki amal puasa, dia memiliki amal zakat, dia memiliki amal sholat. Namun wayati qad syatama hadza wa qadhafa hadza, namun ternyata selain dia memiliki amal-amal baik tadi, amal sholat, amal puasa, amal zakat, ternyata dia juga memiliki catatan yang tidak baik ketika dia di dunia. Apa itu? Qad syatama hadza, dia lisannya tidak dia jaga, menuduh, mencaci maki, menjelekkan orang lain. Wa qadhafa hadza, menuduh tanpa ada suatu bukti terhadap orang lain. Dan ini adalah kerusakan yang disebabkan daripada lisan yang tidak dia jaga. Dia pernah mencaci maki seseorang dengan lisannya, dan dengan lisannya itu yang tidak dia jaga, dia pernah menuduh seseorang melakukan suatu tindakan padahal dia tidak pernah mampu untuk mendatangkan saksi atau bukti terhadap apa yang dia tuduhkan. Maka ini juga ada dikenal dalam syariat kita sebagai haddul qadhaf. Haddul qadhaf. Haddul qadhaf adalah hukuman bagi orang yang menuduh tanpa ada bukti. Wa akala malahada, dan ketika dia di dunia juga memiliki catatan tidak baik. Dia memakan sesuatu makanan yang masuk ke dalam perutnya, dia konsumsi adalah sesuatu yang bukan haknya, atau sesuatu ini dia peroleh dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang zalim. Wa akala malahada, atau dia dengan cara mencuri dan sebagainya, dia makan itu makanan, dia masukkan ke dalam perutnya. Ini adalah catatan yang tidak baik bagi dirinya ketika di hari kiamat. Walaupun dia punya amal sholat, dia punya amal siam, dia punya amal zakat. Wasafaka dama hadza wa daraba hadza, dan tangannya juga pernah memukul orang lain. Tangannya pernah memukul orang lain, yang mana memukul dia itu dia tidak memiliki hak atas itu. Dan itu adalah suatu bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh tangannya. Wa daraba hadza, dan itu dia lakukan, dan ini catatan yang tidak baik bagi dirinya. Ketika dia datang di hari kiamat, fayu'ta hadza, ketika di hari kiamat itu fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka kebaikan-kebaikannya itu diberikanlah. Fayu'ta hadza min hasanati, maka orang yang berkaitan dengan dirinya, kebaikan-kebaikannya itu diberikan kepada orang lain yang bersangkutan, yang pernah dia rugikan. Amal kebaikannya, amal sholatnya, amal zakatnya, amal-amal tulusnya itu diberikan kepada orang yang mengalami kerugian yang berkaitan dengan dirinya ketika di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu, jadi si A ini pernah melakukan suatu kedoliman kepada si B. Kemudian di hari kiamat, maka amal baiknya si A ini akan diberikan kepada si B, orang yang dirugikan ketika di dunia. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka fa in faniyat hasanatuhu, maka ketika habis semua amal kebaikan yang dilakukan oleh si A ketika di dunia, baik itu amal apapun ya, amal sholat, amal zakat, amal puasa, amal umroh, amal haji, amal-amal sodakoh dan sebagainya. Andai kemudian habis ini amal kebaikannya itu, fa in faniyat hasanatu qabla ayyuqdama alaih, sebelum apa yang harus dia terima ini ternyata dari amal baiknya ini belum dapat memenuhi. Amal kebaikannya tidak dapat memenuhi untuk membayar apa yang pernah dia lakukan ketika dia di dunia, daripada amal-amal yang tidak baik, daripada catatan-catatan yang tidak baik terhadap sesama manusia.
maka ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi, maka amal buruk ya, kesalahan-kesalahan dosa daripada si B ini akan dilimpahkan, faturihat alaihi, dilimpahkan kepada si A. Tsumma turiha finnar, maka kemudian endingnya dapat kita baca tsumma turiha finnar, endingnya tidak baik bagi orang tersebut. Itulah makna daripada muflis, kata Rasulullah, makna orang yang merugi, orang yang bangkrut, yakni orang itu ketika di dunia dia memiliki banyak amal baik, tetapi di satu sisi juga dia memiliki catatan amal buruk terhadap orang lain. Maka tadi dikatakan oleh Rasulullah, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akrama hadza. Tiga hal ini disebabkan mulutnya, lisannya, wa safaka dama hadza wa daraba hadza, dan ini disebabkan oleh kedua tangannya. Jadi berkaitan dengan orang lain, kezaliman yang dia lakukan. Dia memang memiliki amal baik, tapi dia juga memiliki amal buruk. Nah, ternyata fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, untuk menambal daripada amal buruk si A terhadap si B ini, maka amal baik si A diberikan kepada si B. Dan ternyata habis amal baiknya si A ini, dan apa yang menjadi keharusan bagi dirinya untuk menambal amal buruknya terhadap si B ini belum terpenuhi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqadha ma alaihi, maka kalau memang belum terpenuhi dari amal baiknya itu, ukhidha min khotoyahum, maka diambillah dari amal buruknya. Ukhidha min khotoyah, maka diambillah dari amal buruk si B. Faturihat alaih, maka kemudian dilimpahkan amal buruk si B ini kepada si A. Maka sering kita dengar ketika ada seseorang dicaci maki, dijelek-jelekkan, bahkan di sosial media, mungkin ini orang alim, orang yang punya ilmu dibegitukan, dia cuma diam saja. Ini biar menjadi ladang amal bagi diri saya. Ini supaya amal saya bertambah. Nah, mungkin inilah yang tepat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, adalah orang yang muflis, orang yang merugi, orang yang bangkrut. Maka faturihat alaih, dilimpahkanlah dosa-dosanya itu kepada dosa si B ini, dilimpahkan kepada si A yang melakukan hal tidak baik terhadap si B. Maka kemudian endingnya tumaturiha finnar, maka dia dibuanglah ke dalam lembah api neraka. Ini artinya endingnya tidak baik. Ini adalah orang yang muflis. Artinya perlu kemudian kita perhatikan pula, tentu kita akan senantiasa berusaha untuk menjalankan amal yang baik, amal yang soleh, tapi kita juga perlu untuk menjaga antara plus dan minusnya. Jangan sampai plus yang kita lakukan ini nanti habis karena kita pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, yang minusnya ini. Nah, itu kemudian dikatakan sebagai seseorang yang muflis, sebagai seseorang yang bangkrut. Apa hubungannya dengan Idul Fitri, dengan hari Lebaran? Maka kita ketahui bahwa di dalam Idul Fitri ini adalah salah satu momen yang biasa kita lakukan adalah halal bihalal, ya, istilah yang kita gunakan di Indonesia ini. Halal bihalal adalah momen di mana kita meminta maaf kepada sesama saudara, teman, tetangga, pada siapapun, saling meminta maaf walaupun mungkin orang tersebut sudah memaafkan sebelumnya. Nah, maka ini dikhawatirkan kalau kemudian kita tidak meminta maaf, tidak meminta halal, ya, tidak istihlal, kita khawatir terjebak, terjerumus pada al-muflis ini, bagian daripada orang yang bangkrut. Benar amalnya banyak, sedekahnya banyak, tetapi ternyata dia juga banyak menyakiti hati orang lain, banyak berbuat zalim kepada orang lain. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang bisa menyebabkan amal baiknya itu habis. Ketika amal baiknya habis untuk menutupi amal buruknya, itulah yang kata Rasulullah SAW sebagai seseorang yang muflis, sebagai seseorang yang bangkrut. Maka ini perlu kita khawatirkan, perlu kita hindari. Maka nanti di momen Idul Fitri ini, di momen Idul Fitri ini kita berusaha untuk meminta maaf, ya. Kita merasa bahwa kita memiliki salah, dulu pernah misalnya bersuudzon, kita dulu pernah
berkata tidak baik kepada dia, kita pernah menghibah, ya, menggosip, menyebutkan sesuatu yang tidak baik terkait keluarganya atau bagaimana, maka di momen ini, di hari Lebaran yang sudah berjalan beberapa hari, sebenarnya tidak harus di hari Lebaran ya, tapi ini adalah gold moment, momen yang tepat pula. Biasanya dalam tradisi kita saling mengunjungi satu sama lain. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu. Di segmen ketiga ini kita meneruskan pembahasan kita ma yata'allaqu bi Idul Fitri, yang berkaitan dengan Idul Fitri. Walaupun ini sudah berlangsung beberapa hari, setidaknya ini sebagai catatan, sebagai penambahan wawasan ya, sebagai untuk menambah referensi bagi kita. Dalam segmen yang ketiga ini, tadi di sebelumnya kita sudah membahas bahwa ada orang itu dikatakan sebagai muflis, seseorang yang merugi, seseorang yang bangkrut, muflis, yang mana amal baiknya memang banyak, tapi amal buruknya ini juga banyak. Nah, amal buruknya ini, ternyata amal baiknya ini tidak dapat menutupi dari amal buruknya, sehingga plus-plus ini akhirnya jadi minus. Inilah kemudian yang dikenal dengan al-muflis. Ketika dia di dunia, dia menyakiti hati orang lain, ya, dia menyakiti sesama manusia, maka perlu juga kita sampaikan di dalam Risalatul Taubah, dalam kitab Taubat itu dikatakan bahwa dosa itu kan dibagi menjadi 3 secara umum. Maka ulama itu menjelaskan, mengatakan dosa itu secara umum dibagi menjadi 3, dan ulama juga memberikan cara bagaimana orang itu bertaubat dari ketiga dosa itu. Jadi aqsamud dzunub wa kaifiyatu taubatiha, pembagian dosa dan bagaimana cara seseorang itu untuk bertobat daripada dosa tersebut. Nanti ini ada keterkaitan juga ya. Dalam segmen ketiga ini, materi yang kita sampaikan ada keterkaitan dengan materi di segmen kedua, di mana yang kedua tadi adalah muflis. Muflis ini tadi dia qadhafa hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza, ya, sesama manusia dia memukul tanpa ada hak, wa safaka dama hadza, mengalirkan darah orang lain, wa qadhafa hadza, lisannya tidak dia jaga. Nah, ada keterkaitan karena pertama, dosa itu adalah dosa meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, zakat ataupun yang lainnya. Sholat yang dia tinggalkan, puasa yang dia tinggalkan, zakat yang dia tinggalkan, maka itu perlu untuk dibayar, perlu untuk dia qodoi. Fataqdi ma amkanaka minha, kata ulama, maka bayarlah apa yang memungkinkan dari dirinya itu, memungkinkan untuk dia bayar daripada hal itu, dari yang dia tinggalkan, dari sholat, puasa, zakat. Itu dosa pertama karena dia meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Dosa pertama meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala seperti puasa, zakat, sholat. Maka untuk misal ini puasa, dia ada meninggalkan puasa beberapa hari, maka itu dia bayar. Dia qodoi puasa tersebut pada selain bulan Ramadan karena dia memang udzur untuk berpuasa di bulan Ramadan. Andai kemudian udurnya hilang, udurnya ini hilang, dia punya waktu, maka bayarlah daripada puasa yang dia tinggalkan itu. Misal di Ramadan ini, Ramadan sebelumnya dia ada beberapa hari meninggalkan puasa, maka kalau dia punya waktu di bulan Syawal, dia bayar di bulan Syawal, yakni di momen setelah Idul Fitri, ya, dia membayar daripada puasanya itu. Dan juga dalam satu hadis dikatakan ada orang setelah bulan Ramadan kemudian dia Idul Fitri
tentu tidak boleh untuk berpuasa. Setelahnya itu kok dia lanjutkan, dia teruskan dengan berpuasa 6 hari, maka itu sebagaimana berpuasa selama 1 tahun. Bisa kemudian dia membayar puasanya, puasa Ramadan tadi di bulan Syawal. Nah itu mudah-mudahan juga puasa qadha untuk membayar, mengqadai puasa Ramadan yang dia tinggalkan beberapa hari itu dan dia bayar di bulan Syawal, mudah-mudahan juga akhirnya tercatat sebagai hadis Nabi tadi yang mengatakan, dalam satu hadis Nabi yang mengatakan ada orang berpuasa 6 hari setelah Syawal ya. Jadi Ramadan, kemudian wa atba'ahu sittan. Dia teruskan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, itu sebagaimana berpuasa selama 1 tahun. Itu dosa pertama. Dosa kedua, itu bukan poin yang akan kita menjadi poin utama dalam pembahasan ini. Dosa kedua adalah dzunubun bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala. Tadi dosa pertama meninggalkan kewajiban Allah. Dosa kedua adalah dosa di antara engkau dan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu dosanya? Sebagaimana syurbil khamar, ya, meminum sesuatu yang memabukkan, khamar, ya, minuman-minuman keras, ya. Hal semacam itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ternyata ada yang lalai, ada yang lupa, khilaf, ya. Namun mudah-mudahan dia diberikan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dilakukan maka masuk kategori dosa kedua, yakni dosa di antara Allah subhanahu wa ta'ala. Karena melanggar. Kalau yang pertama tadi tidak melakukan kewajiban, meninggalkan kewajiban. Kalau yang kedua ini melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Dosa yang ketiga, ini adalah poin pembahasan kita. Dzunubun bainaka wa bainal ibad. Dosa-dosa di antaramu dan di antara hamba yang lain. Dan ulama memberikan catatan garis bawah bahwa dosa ketiga ini wahada ashkal wa as'abu, adalah dosa yang paling sukar, yang paling sulit, wa as'ab. Kenapa? Ini dosa sesama kita, sesama manusia ini ulama mengatakan ashkal wa as'abu, ini lebih sukar, lebih sulit. Maka kemudian di sini ada terusannya wahya aqsamun qad takunu fil mal. Dosa kita dengan sesama manusia itu ada kalanya qad takunu fil mal, ada kalanya itu berkaitan dengan harta. Wa fin nafas, ada berkaitan dengan jiwa seseorang. Wa fil ardi, pada harga diri seseorang. Wa fil hurmah, wa fid din, di dalam keluarganya, agamanya seseorang. Nah ini semua ada berkaitan. Nah, dosa di situ bisa terjadi, ada dosa kita. Jadi dosa sesama kita antara A dengan si B. Nah, dosa A kepada si B ini boleh jadi dosa si A kepada si B ini ada kalanya pada hartanya si B, ada kalanya pada jiwa dirinya si B, kepada sosoknya. Ada kalanya kepada harga diri, kehormatan keluarganya, dan ada pula pada urusan agamanya. Nah, itu dosa sesama kita. Famakana fil mal fayajibu 'alaika an taruddahu 'alaihi in amkanaka. Kalau dosa itu A melakukan dosa kepada si B dan ini adalah dosa yang ada pada harta si B, ternyata ini urusannya pada harta, maka bagaimana cara orang tersebut bertaubat adalah dengan mengembalikan harta yang pernah dia ambil secara zalim tadi, dia kembalikan antarudahu alaihi in amkanaka, bila mana memang memungkinkan. Fa in ajiztat andalika fa in ajiztaf andalika fa in ajaztaf andalika li adamin wa faqrin fayastahillu minhu fatastahillu minhu. Kalau memang kemudian orang tersebut adalah orang yang ajiz, orang yang tidak mampu untuk mengembalikan harta yang dulu pernah dia ambil. Katakanlah dulu dia pernah membongkar berangkas harta milik si B itu bernilai ratusan juta, dan pada saat itu dia ingin bertaubat, ternyata dia dalam kondisi fakir. Mestinya dia harus mengembalikan apa yang dia ambil tadi. Tapi karena dia tidak mampu, disebabkan dia fakir,
maka fatastahilu minhu, mestinya dia meminta halal. Intinya dia meminta halal kepada yang bersangkutan tadi. Fa'in ajizta an dalika li ghaibati rajul aw mautihi wa amkana atasadduqa anhu faf'al. Andai kemudian ketidakmampuannya itu dosa di dalam urusan harta ini, dia mau bertobat, dia dulu pernah ngambil harta si B ini, dan dia mau membayar, mau mengembalikan harta itu tidak memungkinkan karena si B yang berkaitan ini sudah nggak ada, dia nggak tahu posisinya di mana. Maka wa amkana atasadduqa anhu, dan dia memungkinkan untuk bersedekah dengan uang yang pernah dia ambil tadi atas nama ya uang aslinya uang si B tadi, maka faf'al. Nah, itu adalah yang pertama. Kemudian wa amma makana fi nafas, misal kepada sosok diri seseorang ya. Ini kita membahas dosa yang as'ab wa askal, kata ulama, adalah dosa sesama kita. Ternyata sebegitu perinciannya. Wa amma makana fi nafas fatumakkinuhu minal qasas aw awliyaihi hatta yaqtasiminka aw yaj'alaka fi hilin fa in ajasta farju ila Allah subhanahu wa ta'ala wal ibtilahi ayyubiyahu anka yaumil qiyamah. Kalau itu ada pada diri seseorang, ini bisa diberlakukan ya dibalas ulang atau dikenal sebagai kisos ya. Nah, kalau memang tidak memungkinkan, maka ya rujuk ila Allah subhanahu wa ta'ala, kembalilah kepada wal ibtihal ilaihi ayurdiyahu anka yaumil qiyamah. Ulang. Oh ya, oke. Jadi ada pula dosa itu yang berkaitan dengan nafas pada jiwa seseorang. Jadi misal ada si A ini dosanya kepada si B. Dosa kepada si B tadi yang pertama kita bahas adalah pada hartanya si B. Sekarang ada pada di jiwa sosoknya si B. Maka bagaimana dia? Ya, sebenarnya bisa dia berlakukan kisos, membalas sepadan apa yang pernah dilakukan oleh si A. Kalau memang kemudian tidak mampu, ya, mau bagaimana lagi, dia perbanyak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wal ibtihal ilaihi. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya, Allah memberikan menjadikan si B ini ridho terhadap dirinya. Ada juga pada harga diri. Harga diri ini fa in irtabtahu aw syatamtahu fa haquka an takdziba nafsaka baina yadayya man fa'alta dzalika. Misal dosa kepada harga diri itu adalah si A ini menggibahi, menggosipi si B, entah itu dalam keluarganya atau apa-apa, dia berkata tidak baik, maka seharusnya dia ini mendustakan apa yang pernah dia sampaikan. Nah, dan yang terpenting adalah kata kuncinya wa antastahilla min sahibihi in amkanaka hadza. Adalah kata kuncinya yang akan berkaitan dengan Idul Fitri ini adalah wa antastahilla, dia meminta halal daripada yang bersangkutan karena dia pernah mengatakan tidak baik terhadap si B tadi, atau yang dikenal dengan ghibah, likruka bima yakrahuhu akhuka, menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi terhadap orang yang kita sebut itu, entah di dalam keluarganya, misal kita nyebut tentang anaknya, apapun itu yang tidak menyenangkan hatinya, maka itu dikatakan sebagai ghibah. Maka cara bertaubat kata ulama wa antastahillah tadi, selain dia mendustakan apa yang pernah dia sampaikan, adalah dia meminta halal dengan yang bersangkutan tadi. Mungkin dia di momen Idul Fitri ini, walaupun tidak harus di Idul Fitri, mestinya secepat mungkin dia meminta halal, itu lebih baik. Kenapa? Karena kata para ulama, dosa sesama kita ini adalah dosa yang lebih sukar, lebih sulit, askalu wa as'abu. Jadi kata kuncinya adalah wa antastahillah, meminta halal. Mudah-mudahan di momen Idul Fitri ini ya, kita termasuk orang yang as-sa'id, orang yang beruntung. Selain kita tetap mengingat apa yang menjadi janji Allah, mengingat apa yang menjadi ancaman Allah, kita tetap melakukan menjadi apa yang menjadi ketaatan, menjauhi daripada kemaksiatan, kita dikatakan sebagai as-sa'id. Dan juga tentu kita perlu agar tidak termasuk daripada al-muflis, orang yang tadi dikatakan sebagai orang yang bangkrut karena amal baik kita habis.
dikalahkan sama amal yang buruk. Nah, dan dosa ketiga ini adalah dosa yang paling sulit, paling sukar, as'abu ashkalu. Maka penting kita mumpung ada momen kita untuk istihlal, meminta halal kepada yang bersangkutan. Sekian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, apa yang disampaikan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua tetap mendapatkan taufik dan hidayahnya. Wal afu minkum. Jangan lupa saksikan terus Lensa Kolbu setiap hari Kamis jam 8 malam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.